Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisuti Dia Pratiwi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang retardasi mental. Retardasi mental adalah disabilitas atau ketidakmampuan yang ditandai dengan fungsi intelektual di bawah rata-rata dan rendahnya kemampuan menyesuaikan diri atau perilaku adaptif. Ketidakmampuan itu sendiri meliputi satu, intelektual, seperti membaca, menulis, berbahasa. Yang kedua, sosial, meliputi kepercayaan diri. Yang ketiga, sosial, praktis, seperti makan, minum. Yang keempat, menyesuaikan diri, seperti sosialisasi. Retardasi mental terjadi karena otak tidak berkembang secara optimal yang dilatar belakangi satu, adanya masalah kandungan seperti kekurangan gizi, ketergantungan obat atau alkohol, penyakit infeksi tertentu. Yang kedua, faktor turunan, adanya kesalahan jumlah kromosom pada sindrom Down. Yang ketiga, sebab fisik lain, yaitu sinar X, bahan kontrasepsi, atau usaha melakukan aborsi. Tanda-tanda retardasi mental yaitu adanya keterlambatan dalam tahapan perkembangan. Yang kedua, adanya kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, adanya kesulitan untuk belajar dan kesulitan untuk menyesuaikan diri. Yang keempat, adanya kesulitan untuk adaptasi sosial. Kriteria diagnosis untuk gambaran umum fungsi intelektual di bawah rata-rata secara klinis dikenal: 1. Retardasi mental sedang jika IQ antara 50-70. Yang kedua, retardasi ringan, retardasi mental ringan jika IQ antara 35-49. Yang ketiga, retardasi mental berat jika IQ antara 20-34. Yang keempat, retardasi mental sangat berat jika IQ kurang dari 20. Untuk gambaran penyerta, penyandang retardasi mental sering disertai dengan adanya psikopatologi, misalnya agresif atau gerakan yang tidak wajar. Yang kedua, penyandang retardasi mental mempunyai risiko lebih besar untuk dieksploitasi dan diperlakukan salah secara fisik. Retardasi mental mempengaruhi perkembangan anak dalam berbagai bentuk. Yang pertama, aspek fisik, misalnya kemampuan untuk berjalan, duduk, dan lain-lain. Yang kedua, aspek perawatan diri sendiri, meliputi makan sendiri, mandi sendiri. Yang ketiga, aspek komunikasi, misalnya berbicara, berbahasa, atau memahami instruksi. Yang keempat, aspek sosial, misalnya bersosialisasi dan bermain dengan anak lain. Yang kelima, aspek mental sosial, meliputi hiperaktivitas, depresi, dan kecemasan. Untuk tata laksana pengobatan atau terapi, yang pertama, program pelatihan khusus yang intensif berupa pelatihan keterampilan hidup yang mendasar. Yang kedua, konsultasi dengan profesional di bidang kesehatan jiwa bila perlu. Yang ketiga, program pendidikan luar biasa. Yang keempat, berikan informasi mengenai retardasi mental dan dampaknya kepada orang tua atau pengasuhnya. Hal-hal yang harus diperhatikan pada kasus retardasi mental: yang pertama, sebaiknya orang tua bersikap fleksibel dalam menentukan target pada anak. Yang kedua, latihan keterampilan sosial. Yang ketiga, orang tua tidak boleh melakukan proteksi berlebih pada anak. Yang keempat, harus ada pujian atau hadiah jika anak melakukan hal yang diminta. Yang kelima, sebagian besar anak retardasi mental tidak jauh berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata atau materi yang saya sampaikan kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.